Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus R. Imam Suwardi Wibowo MPD dan Bapak Priyanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada kali ini. Dan tidak lupa pula selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa, fonologi, dan morfologi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota, yang mana anggota kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Winarta, yang kedua ada Pina Panduwinanta, dan yang ketiga ada Marta Preti Sihombing, dan yang keempat ada Fitri Hidayanti, yang kelima ada Christina BR Sinaga, dan keenam saya Emilia Elin. Baik, untuk pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Fitri Hidayanti. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena sifatnya tidak acak, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen atau bersifat sementara. Kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan berbahasa tulis dalam linguistik dibedakan atas kesalahan bidang fonologi yang berupa kesalahan ejaan, pelafalan, lambang bilangan, penulisan huruf, dan lainnya. Kesalahan berbahasa pada bidang fonologi adalah kesalahan berbahasa yang terkait dengan ortografis dan pelafalan. Kesalahan bidang fonologi menurut Mahkamah pada 2010 yaitu kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan dan penulisan bunyi bahasa. Saya Christina BR Sinaga dengan NIM A1B1211087 akan melanjutkan materi, yaitu contoh analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Dan yang kedua itu contohnya, Sin, ini bagus nggak, kata Tessa. Pada kedua kalimat tersebut, terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital. Pada kalimat 1 dan 2, huruf pertama pada nama orang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Dalam hal ini, pada kata Cindy dan Sin, penulisan yang benar adalah yang pertama, sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Dan yang kedua itu, Sin, ini bagus nggak, kata Tessa. Saya Winarta dengan NIM A1B1211015 akan melanjutkan penjelasan tentang kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Kesalahan berbahasa tidak hanya mengenai bidang fonologi, tetapi juga bidang morfologi. Kesalahan morfologi adalah kesalahan pada daerah morfologi yang berhubungan dengan tata bentuk kata. Mahkamah 2010-70. Tata bentuk kata dalam bidang morfologi berhubungan dengan afiksasi. Afiksasi adalah proses terjadinya imbuhan dalam sebuah kata, baik penambahan prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Selain afiksasi, kesalahan yang muncul kesalahan karena kerancuan kata, kesalahan penggunaan kata depan, dan kesalahan karena pleonasme. Pleonasme adalah pemakaian kata yang berlebih-lebihan. Pleonasme terjadi ketika dalam suatu kalimat terdapat beberapa kata yang sebenarnya mempunyai makna yang sama dan semuanya digunakan, sehingga salah satu kata tersebut harus dihapuskan. Baik, kita akan membahas contoh analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi dalam penulisan surat dinas di SMK Harapan Kartasura.
kesalahan penggunaan afiksasi. Contohnya itu, semua kegiatan diberlakukan presensi kehadiran. Bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi, terutama pada kesalahan penulisan gabungan prefiks di dengan sufiks kan. Penulisan prefiks di dengan kata yang mengikutinya dengan sufiks kan seharusnya ditulis serangkai. Nah, penulisan yang benar adalah semua kegiatan diberlakukan presensi kehadiran. Baiklah, saya Pina Pandinanta dengan NIM A1B1 21048 akan melanjutkan penjelasan materi yaitu kesalahan penggunaan kata depan. Penulisan kata depan seharusnya ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Pemakaian bahasa biasanya menulis kata depan dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Misal, menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka semua siswa kelas 10, 11, 12 yang memiliki kartu program keluarga harapan atau PKH diharapkan segera mengumpulkan fotokopi kartu PKH di bapak atau ibu wali kelas masing-masing paling lambat hari Rabu tanggal 16 September 2015. Kata depan di, ke, dari digunakan untuk menunjukkan tempat sehingga penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jika di tidak menunjukkan kata depan, maka penulisannya harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Pada data 2, di sebagai kata depan sehingga penulisan di atas seharusnya dipisah dengan kata yang di belakangnya. Penulisan yang benar adalah menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka semua siswa kelas 10, 11, 12 yang memiliki kartu program keluarga harapan atau PKH diharapkan segera mengumpulkan fotokopi kartu PKH di bapak atau ibu wali kelas masing-masing paling lambat hari Rabu tanggal 16 September 2015.